Para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju menggelar pertemuan di kantor DPP Partai Golkar di Palmerah, Jakarta Barat. Pertemuan ini digelar saat isu penentuan cawapres pendamping Prabowo sedang menghangat. Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto tiba di kantor DPP Partai Golkar di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Kamis malam, Prabowo langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang langsung masuk menuju ruangan pertemuan. Selain Prabowo, hadir juga pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, diantaranya Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora. Meski tak merinci apa yang menjadi pembahasan, namun pertemuan para pemimpin Partai Koalisi Indonesia Maju ini digelar saat isu penentuan cawapres pendamping Prabowo sedang menghangat. Dan bagaimana hasil pertemuan para ketua umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju di kantor DPP Partai Golkar di Palmerah, Jakarta Barat? Sudah ada jurnalis B-Universe Ricky Harahap di sana. Ricky, bagaimana hasil pertemuan para ketua umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju? Ya, selamat malam Ica dan juga pemirsa. Pertemuannya sudah selesai, bisa kami konfirmasi seluruh ketua umum partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju ini hadir dalam pertemuan ini. Tidak hanya ketum saja, sekjen dan juga pengurus DPP juga turut hadir di dalam pertemuan yang dilakukan di kantor DPP Partai Golkar di malam hari ini. Ada sejumlah topik ataupun isu yang dibahas di dalam pertemuan ini. Salah satunya, tetapi yang secara garis besar yang dibahas dalam pertemuan malam hari ini ialah soal pemaparan fokus kebijakan strategis atau bisa dikatakan program kerja prioritas yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto jika nantinya ia terpilih menjadi Presiden Indonesia di 2024 mendatang. Kalau bisa kami cermati, hal yang disampaikan tadi dari 12 program kerja fokus kebijakan strategis ini kebanyakan masih seputar isu ekonomi, kesehatan dan juga seputar pendidikan. Tadi dalam keterangan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto di dalam konferensi pers, ia menyebut saat ini sebenarnya di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, landasan utama ekonomi Indonesia ini sudah bisa dikatakan kuat dan sudah diakui oleh dunia. Untuk itu ia menyebut ini bisa menjadi momentum untuk terus melanjutkan dan juga meneruskan pembangunan bangsa ini. Kemudian juga tadi Prabowo menyebut pihaknya secara tim begitu memiliki target yang jelas dan optimis dengan masa depan bangsa keseluruhan begitu, dan ia yakin dengan kebijakan program kerja ini sebanyak 12 poin begitu, ia yakin tidak lama lagi masyarakat Indonesia ini bisa mencapai kesejahteraan yang diidam-idamkan. Secara keseluruhan juga tadi Prabowo menyebut bahwa pondasi Indonesia saat ini sudah dibangun kokoh oleh Presiden Joko Widodo dan ia juga tidak malu-malu mengatakan bahwa kita adalah timnya Pak Jokowi. Untuk lebih lanjutnya berikut pernyataan lengkap dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dan kita brainstorming, tadi sudah dibahas beberapa langkah yang akan kita tempuh. Juga saya paparkan, saya tawarkan suatu agenda bangsa ya, untuk dijadikan suatu acuan, landasan untuk dibahas, dan nanti masing-masing partai akan mengirim pakar-pakarnya, ya, tim pakar untuk membahas, menggodok, menajamkan program-program tersebut. Dan kita yakin rakyat Indonesia akan tidak lama lagi mencapai kesejahteraan yang diidam-idamkan. Saya kira. Dalam konferensi pers yang sudah dilakukan pada malam hari tadi, kami juga dari awak media sempat menanyakan apa sebenarnya yang dibahas oleh Prabowo ketika bertemu dengan Ridwan Kamil semalam di kediamannya di Kartanegara. Apakah nantinya Ridwan Kamil ini juga menjadi opsi untuk menjadi cawapresnya Prabowo? Secara normatif begitu Prabowo menyebut saat ini masih terus membahas kemungkinan akan dicalonkannya Ridwan Kamil oleh Koalisi Indonesia Maju untuk mendampingi Prabowo di 2024 mendatang dengan mufakat dan juga musyawarah
musyawarah begitu. Selain membahas soal cawapres, soal koalisi juga ini Anissa dan juga pemirsa. Jadi tadi setelah konversi pers selesai, kami coba untuk mendoorstop begitu untuk menanyakan kepada Erlangga Hartarto terkait dengan kondisi koalisi saat ini. Erlangga menyebut dalam waktu dekat ini akan ada partai yang bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Partai apa itu, ciri-cirinya seperti apa? Erlangga menyebut warnanya sudah ada di dalam partai koalisi. Untuk selengkapnya berikut pernyataan dari Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Soalnya mau kemana aja sih Pak Erlangga? Tadi soalnya mau kemana aja mungkin tokoh-tokohnya? Yang penting kita tunggu ada satu partai lagi dulu, Pak. Oke, siap. Itu ciri-cirinya mungkin ada Pak, biru atau gimana warnanya? Partai Garuda Ciri-cirinya warnanya sudah ada di koalisi ini. Ya, Anissa, selain beberapa isu yang dibahas, tentu yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah pembentukan tim pemenangan. Karena dari 3 poros yang saat ini terbentuk, hanya poros Prabowo ataupun hanya koalisi Indonesia Maju yang belum menentukan ketua ataupun struktur dari tim pemenangan kampanye nantinya begitu. Dan tadi disampaikan oleh Prabowo Subianto, untuk hal ini sedang dibahas secara paralel begitu. Pihaknya juga sudah menjajaki beberapa tokoh untuk bisa dijadikan masuk ke dalam tim pemenangan Prabowo Subianto. Demikian, Anissa, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi yang sangat komprehensif. Riki Harahap melaporkan langsung dari DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat. Selamat kembali bertugas, Riki.